Hai, halo. Eh, untuk menghitung harga jual sebuah produk handmade, komponen apa saja yang wajib kita masukkan di dalamnya? Penasaran kan? Pengen tahu kan? Nah, itulah isi dari videoku kali ini. Halo, ketemu lagi. Salah. Halo, assalamualaikum. Gimana kabar? Semoga sehat selalu dan tetap happy berkreasi. Oke, terima kasih ya yang sudah subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan jangan lupa tombol notifikasi agar kalian dapat update kalau aku upload video yang baru. Nah, seperti intro tadi aku katakan bahwa kita akan menghitung harga jual produk handmade. Setelah bahan ketemu, kita butuh ongkos potong. Sama jasa jahit kok dibedain, Mbak? Ya karena memang beda, saudara. Karena gini, kita harus mindsetnya gini, nggak semua hal itu kita kerjakan sendiri kan. Misalkan kita punya tukang jahit gitu, ya tukang jahit nanti yang kita kasih ongkos jahit ini untuk satu project itu misalkan berapa. Sementara ongkos potong ini mungkin beberapa kita harus menyiapkan sendiri potongan itu gitu loh. Karena kalau dia yang motong sendiri, mereka biasanya nggak mau, bingung kayak gitu, jadi tinggal udah potongan tinggal jahit aja gitu, lebih mudah seperti itu. Mereka nggak mau mikir yang ribet-ribet gitu kan. Belum lagi ongkos potong ini, nanti potongan ini hubungannya dengan matchingin untuk tas ya, mix and matchnya. Nah ini yang kadang butuh waktu lebih lama. Jadi misalkan linen ini cocoknya pakai bahan apa ya? Misalkan linen terus dikasih sama longcem, misalkan bahan longcem itu itu atau microfiber apa tuh, ya jangan gitu karena jomplang, kasihan linennya gitu kan. Akhirnya ya itu harus pinter-pinternya kita dan karyawan atau tukang kita tuh nggak bisa, hampir nggak bisa lah ya mungkin beberapa bisa, cuman kebanyakan nggak mau mikir sampai ke situ. Belum lagi soal motifnya segala macam. Jadi ongkos potong dipisah dengan jasa jahit. Terus kalaupun ternyata kita sendiri yang ngerjakan, ya itu ya itu bagaimana kita menghargai kita gitu. Terus kenapa bisa dapat harga ini, nanti kita jelaskan. Nah, di bawah jasa jahit ada listrik, terus di bawah listrik ada penyusutan dan maintenance. Listrik ya kita tahu lah ya, karena kita misalkan jahit pakai mesin jahit ya jelas pakai listrik. Kecuali misalkan kita ngerajut yang nggak pakai ini bisa nggak untuk rajutan segala macam bisa dielaborasi, bisa dihilangkan komponen itu. Terus penyusutan dan maintenance. Penyusutan dan maintenance itu maksudnya apa gitu? Maksudnya gini. Kalau kita mau bicara soal detail, nanti ada yang namanya menentukan harga berdasarkan BEP. Itu nanti ada namanya fixed cost. Fixed cost itu kayak misalkan kita beli mesin jahit untuk pertama kali harganya berapa, itu dimasukkan di situ. Tapi kita nggak yang perhitungan seperti itu ya, ini sekedar kalian tahu aja. Tapi penyusutannya dan maintenance harus kita masukkan di situ. Maksudnya gini, misalkan mesin jahit kita itu rusak, kita punya setidaknya dana untuk memanggil tukang servis, misalkan kita nggak bisa kerjain itu sendiri, itu sudah kita masukkan ke dalam harga produk itu gitu kan. Terus promosi dan komunikasi, nah ini juga sering kita abaikan gitu, bukan kita abaikan sebenarnya, karena promosi dan komunikasi ini maksudnya apa? Nah emang kita selama ini posting produk kita di IG atau di Facebook itu nggak pakai kuota gitu. Tentu pakai kan, nah itu juga harus kita masukkan. Terus perhitungannya bagaimana, Mbak? Perhitungannya begini, kalau aku nih misalkan di rumah pakai wifi ya, sekitar bayarnya sekitar 400-an ribu ya, sekitar 400 ribu. Itu ya kayak bijaksana kita aja, misalkan kan juga buat sekolah anak-anak segala macam. Oke lah kita 50-50, jadi 50% buat kebutuhan pribadi keluarga, 50%. Jadi yang 400 tadi 200 masukkan ke harga ini. Nanti setelah itu dibagi produktivitas kita itu dalam 1 bulan berapa. Jadi untuk yang promosi segala macam ya kita ambil kasar aja deh, rata-rata kira-kira aja kita pakai kira-kira. Di sini aku masukkan
1000. Kalau kalian masukkan lebih dikit 500 misalkan, ya nggak apa-apa, terserah, sembarang ini. Packing, nah ini packing ini yang sebenarnya lebih gampang untuk kita itu ya, karena dia nggak kelihatan argonya seperti kuota gitu. Kalau packing ini kenapa sih harus dimasukkan? Lah karena sekarang itu packaging itu lebih, ini tulisanku packing, tapi sebenarnya lebih cakep itu lebih packaging ya. Packaging itu lebih menjual daripada, bisa jadi lebih menjual. Nah, bisa jadi lebih menjual daripada packaging itu, bisa jadi lebih menjual daripada produk itu sendiri. Dia memberi nilai, selain estetika ya, bisa memberi nilai value lebih gitu kan. Nah itu misalkan nih kita apa istilahnya, nggak cuma pakai dashboard, misalkan tas kita itu kita kirim nggak cuma pakai dashboard, tapi juga di dalam box gitu kan, box dari kardus yang cakep dengan segala macam pita dan kartu ucapan dan selama bla bla yang manis-manis. Nah itu kan otomatis butuh dana lebih untuk bikin seperti itu. Nah itu kita masukkan di sini gitu kan. Terus laba, kok pakai laba? Tadi udah ada jasa jahit. Iyalah, laba itu buat diri kita sendiri. Kalau kita pakai dapat jasa jasa jahit gitu. Loh tadi kalau jasa jahit kan berarti jahitnya orang lain di rumahnya Mbak. Itu kenapa ada listrik? Lah emang kita untuk masuk ke Instagram, Facebook atau YouTube atau apapun untuk mempromosikan produk kita nggak pakai itu, nggak pakai daya, pakai listrik kan, ngecas habis segala macam itulah kan. Terus itu ada lain-lain itu bisa jadi sampai 30% dari harga tersebut. Wah banyak dong itu kalau segitu. Ya memang itu gitu kan. Ya memang itulah kenapa handmade mahal itu, karena dia nggak diproduksi massal, karena dia sedikit. Jadi motongnya ya mix, motongnya sedikit-sedikit. Beda kalau misalkan kita bikin tas handmade yang banyak kan, tinggal dilipet gitu kan sekali bisa, dan dalam pola itu langsung bisa diplek. Nah itu bahasa Jawa, langsung dipasangkan. Jadi dia bisa dimanfaatkan untuk setiap bagian, bahkan bisa kita desain sebelumnya gitu kan untuk nestingnya. Nesting ini kalau pakai istilah kapal gitu ya, nesting plate. Jadi plat itu di nesting di pola-pola yang sudah kita gambar itu diletakkan di atasnya, jadi bisa kita mepetkan sekaligus alur nanti torchnya itu torch pemotongnya itu untuk memotong plat itu. Nah kalau misalkan kita dapat pesanan katakanlah sampai 200 gitu dengan masker atau apapun gitu kan, biasanya kita tinggal lipat. Nah dari situ kita bisa langsung menaruh polanya di lipatan-lipatan itu, sehingga kita bisa memaksimalkan space-nya. Nah di situ. Nah terus menyinggung lagi yang harga sangat-sangat jongkok, memprihatinkan itu masuk ke ini saudara, note yang keempat, yaitu tadi upah atau jasa jahit ya. Nah jasa jahit itu yang aku kasih catatan di cara menghitung harga jual produk handmade yang aku share ke beberapa teman, udah lama banget ini. Itu adalah kita nggak bisa ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Salah satunya yang jelas adalah tingkat kemahiran. Terus kedua, daerah di mana dia tinggal gitu. Kalau jasa tukang jahit di Depok Sleman dengan Depok Jakarta, Depok Jawa Barat itu tentu berbeda gitu loh. Bisa jadi, bukan tentulah, bisa jadi berbeda. Begitupun kemarin aku baru sounding harga soal konektor masker rajut. Jadi ada teman di daerah Tegal, dia menjual harga rajut konektor maskernya nggak seperti ini sih, beda. Dia motifnya lebih ya adalah, dia bilang sih motifnya sederhana ya, tapi menurutku juga sudah cakep gitu, sudah manis. Itu
harganya kalau aku bilang sangat murah sekali gitu kan. Sementara temanku yang lain dengan motif yang lebih sederhana dari itu harganya di atasnya. Yang mempengaruhi adalah aku tanya, kok bisa murah? Iya mbak, aku soalnya dalam 1 jam bisa bikin sampai 1 lusin lebih gitu kan. Artinya, dan dia tinggal di kalau nggak salah Tegal atau daerah mana, pokoknya yang upah minimum harian di sana kecil gitu kan. Kebutuhannya kecil di sana, mungkin nasi 2.000 masih bisa, tapi kalau di kota besar kan nggak boleh gitu kan. Bisa minimal bubur ayam 10.000. Jadi ya itulah yang mempengaruhi gitu kan. Jadi kalau kalian melihat di Facebook atau di istilahnya di marketplace atau dimanapun ada yang menjual produk dengan harga yang so shocking gitu kan, yang mengagetkan banget, sampai katakanlah masker cuma 1.500 atau berapa, ya nggak usah langsung heboh juga gitu kan. Ya tadi itu variabelnya itu macam-macam, komponen yang dia pakai itu macam-macam. Ya mungkin dia pakai alasan ini cuman bahan sisa produksi yang daripada dibuang, atau ya ini aku pernah juga pas tinggal di Platuk, daerah Platuk itu Surabaya, dekat ujung lah ya, karena dulu kantorku di daerah ujung. Nah di tetanggaku sebelah itu seorang penjahit dia celana kolor gitu yang dijual di Kapasan atau ya sekitar kayak daerah Kapasan, Surabaya. Nah Surabaya Timur ya, Surabaya mana ya? Ya Surabaya. Nah itu dia tuh jarang keluar rumah gitu kan. Ternyata bapak-bapak ini, yaitu dia menjahit, dan ongkos jahitnya itu waktu itu kalau nggak salah amat sangat bikin aku kaget karena murah banget. Jadi ini berapa selusin cuman sekian ribu gitu. Bayangkan, sekian selusin cuman sekian ribu untuk menjahit celana pendek kolor gitu. Artinya dan terus ada yang ongkos jahitnya berapa? Ya namanya kalau mereka merasa cukup, memang orang seandainya nggak bisa disamain ya. Jadi kalau dia tinggalnya di situ dan cukup beli nasi 2.000 masih dapat, ya kita nggak bisa maksa dia untuk menghitung harga jualnya dengan upah kerjanya. Misalkan untuk satu masker atau satu tas itu 100.000 dong gitu kan. Atau kita misalkan ada orang dia tinggalnya di Jakarta atau di BSD gitu kan, terus kita maksa dia untuk menjual harga produknya, terlalu mahal ini, harusnya cuma 150. Kalau dia menjual 300 karena perhitungan dari ongkos jahitnya dia untuk satu 100, ya kita nggak bisa maksa dia untuk menurunkan ongkos upah jahitnya itu dong gitu kan. Jadi ya gitulah. Jadi untuk menentukan produk itu ya little bit tricky juga gitu kan. Oke, jadi begitu ya sharingku soal menentukan harga produk tas handmade. Oke, jadi begitu ya penjelasanku tentang bagaimana cara menentukan harga jual produk handmade. Dan aku tadi mengambil contoh kasus di tas. Hope you enjoy this video. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tekan tombol bell sehingga nanti kalau aku upload video yang baru, insya Allah untuk akhirnya aku akan semakin merapatkan uploadan biar lebih semangat lagi. Kalian akan mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. Oke, thank you for watching. Stay safe. Selamat happy berkreasi. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Assalamualaikum. Bye.